Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ferdiansyah Atmajaya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menginterpretasikan dua video dalam rangka menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Translating. Kita mulai dari video yang pertama. We have identified some weaknesses in a curriculum used today. It's not a new thing. You can ask teachers, or parents who have their children to study at home, or you can ask the student instead, and they will say the same thing. Every parent will understand this. The structure of the curriculum today is not flexible. Many teachers felt that the lesson hour had been set per week. They can't choose. They can't choose either the schools or the teachers would improve because it's stiff and inflexible. Second, the material is it's too crowded. We have already heard about our students' complaint. In the pandemic era, these lessons are too crowded. They got no time to learn deeply. Every single person, especially children, are different. They got different abilities. They have different time to adapt on something. But if the lesson they are studied are too crowded, they won't get anything. Third, the material we given are too boring. So the teachers have less toolkit to improve their teaching in the class. So the material is too stiff, crowded, and boring. And the fourth is digital technology. We haven't used optimally digital technology. So what we want to do, we want to change the curriculum, yes, from an inflexible curriculum to become more flexible. Both teachers and schools can choose their own lesson hours per weeks because the target will be fulfilled in a year. So imagine when we give them a target in a year, they can choose whether they want to continue the studies or they can catch up a lesson so their students will understand it well. Second, we focus in essential learning. So we continue the emergency curriculum and then we revise it. So the curriculum of freedom is the air of emergency curriculum that has already revised.
We'll focus on essential material. The learning outcomes are set for a pace, not a year. A pace can be several years. And the third, we give freedom to all teachers to use their learning tools to maximize, to improve their learning. And we also provide digital supports, an application that can be a reference for teachers to improve their teaching. We will talk about it later. This is a big change. It is from the teacher for the teacher to increase their flexibility. Selanjutnya, kita mulai ke video interpretasi yang kedua. Jelaskan secara simpel di kanal YouTube mengenai metode belajar, teori pembelajaran dan teknik terbaru untuk para guru. Video ini adalah video dari seri CLIL saya yang pertama. Saya adalah seorang tutor guru dan developer dari CLIL material. Untuk info lebih lanjut, silahkan lihat deskripsi. Mari kita mulai. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu CLIL dan kenapa banyak sekolah yang menggunakan desain ini pada program bilingual, dalam program pembelajaran bilingual mereka. CLIL lebih dari sekedar desain dan metode detail di dalamnya. Ia adalah sebuah sistem yang berbasis pada konten dan integrasi bahasa ke dalam pembelajaran. CLIL membantu para guru untuk meyakinkan unit dan lesson plan, rancangan pembelajaran mereka balance, yang terpaku pada peluang yang cukup untuk penerapan pengetahuan dan pengembangan keterampilan komunikasi. Kenapa ada dorongan pada jenis keterampilan ini? Well, salah satu alasannya boleh jadi ketika di tahun 2000 PISA yang merupakan divisi dari OECD memulai studi yang mengetes anak berusia 15 tahun di seluruh dunia dan kemampuan mereka untuk belajar. Hasilnya sangat mengejutkan. Banyak negara menemukan mengetahui bahwasanya anak-anak muda di negara mereka tidak mampu menerapkan ilmu yang telah diajarkan dan kurang dalam kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan memecahkan permasalahan. Hal ini berarti bahwa perubahan harus dilakukan dan sekolah-sekolah harus menghadapi kenyataan bahwa
mengingat informasi, menghafal informasi tidak berarti secara otomatis para siswa bisa langsung menerapkan informasi yang telah diberikan. Hal ini berarti bahwa para siswa butuh untuk lebih kreatif dan lebih berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Proses belajar ini juga berarti bahwa para siswa harus belajar pada lingkungan yang berfokus pada siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir yang kritis dan kreatif. Hal ini berarti bahwa kemampuan berkomunikasi juga harus berkembang karena para siswa akan merasa bahwa mereka dibutuhkan dalam mengerjakan banyak hal gitu, lebih banyak hal. Hal ini bukan berarti setiap tugas atau pekerjaan siswa itu harus dilakukan sendiri atau dalam grup. Kami memiliki berbagai macam tipe siswa, berbagai macam karakteristik siswa dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, kami memiliki siswa ekstrovert, yang mana mereka membangun pemahaman dari berinteraksi dengan orang lain. Dan kami juga memiliki siswa yang introvert, yang mana mereka membutuhkan konsentrasi penuh dan waktu untuk mengerjakan sesuatu. Banyak orang menyatakan bahwa seorang yang introvert itu orang yang malu. Akan saya jelaskan miskonsepsi ini pada teori belajar yang akan datang. CLIL adalah sebuah desain yang akan mengadaptasi konten belajar di sekolah kalian, seperti sains, musik, sejarah, seni rupa, atau pelajaran olahraga dalam bahasa Inggris, atau bahasa lain yang ingin kalian gunakan. Standar dan objektif yang akan digunakan dengan menggunakan metode ini, metode CLIL, ya sebagai diserahkan ke negara masing-masing, provinsi, distrik, atau sekolah masing-masing. Kalian harus tahu konten dan standar bahasa kalian dan terapkan itu ke CLIL. Ada dua standar, dua hal dasar yang dapat digunakan untuk menggunakan CLIL. Kedua hal itu disebut soft CLIL dan hard CLIL. Kalau kalian memilih untuk menggunakan semua aspek dari CLIL dan menggunakan pendekatan konten, kalian berarti menggunakan hard CLIL. Kalau kelas kalian berbasis bahasa dan menerapkan beberapa dari desain CLIL, itu artinya kalian menggunakan soft CLIL. Tapi bukan berarti kalau kalian mengajar bahasa kedua, ya, nggak langsung berarti kalian menggunakan CLIL. Sekarang kita lihat desain keseluruhan dari CLIL. Desain ini
buat dari 4 area atau 4C dari CLIL. Keempat desain itu adalah konten, komunikasi, kognitif, dan kultural. Akan saya jabarkan keempat desain tadi di video CLIL yang akan datang. Keempat keempat-empatnya ini bekerja, misalnya bekerja secara bersama-sama dan menciptakan sebuah desain yang mengizinkan kita untuk mengajar multiple things, beberapa hal dalam satu waktu. Kalau kalian punya buku paket CLIL yang sedang kalian gunakan, ya buku itu nggak mengajarkan nggak dipakai untuk mengajarkan kalian. Itu ya adalah tugas kalian sebagai seorang CLIL expert untuk untuk membuat buku itu terasa lebih hidup. Beberapa orang bertanya bahasa apa yang harus diajarkan dalam satu waktu. Kalau sekiranya berjalan lancar ya jawabannya ya. Intinya adalah para siswa belajar bahasa melalui mata pelajaran yang sesungguhnya, di mana mereka bisa melakukan banyak kegiatan dan betul-betul menggunakan bahasanya. Konsep dasarnya adalah para siswa itu harus berlatih bahasa yang mereka pelajari, dan mata pelajaran seperti sains, seni rupa, dan olahraga memberikan kesempatan para siswa untuk melakukan hal tersebut.